Shalom yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Penguji UKIN PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Kristen batch 3 di IAKN Ambon. Perkenalkan, nama saya Yohanes Nita Wijanto STH, tempat tugas SMP Negeri 3 Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan. Nomor NIM PPG 152501043046. Pada hari ini saya akan melakukan praktik UKIN di kelas 9 dengan tema Yesus teladanku dalam pelayanan bagi sesama, dengan model pembelajaran problem based learning. Mohon masukan dan saran untuk pembelajaran selanjutnya agar lebih baik. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat pagi anak-anak, silakan duduk kembali. Ya, sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, siapa yang bersedia untuk pimpin doa? Ya, silakan. Anak pelangi maju ke depan untuk pimpin kita di dalam doa. Pak Guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, mari kita berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah membiarkan kami mulai dari malam hingga pagi hari ini. Sekarang kami mau melanjutkan proses pembelajaran kami Tuhan. Biarlah Engkau datang membimbing kami dan juga membuka akal pikiran kami agar kami bisa mengerti materi-materi yang akan dikasih oleh Pak Guru kami. Kami juga berdoa buat kami punya Pak Guru, berikan Pak Guru kesehatan dan kekuatan. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Baik. Terima kasih anak pelangi. Silakan kembali ke tempat duduknya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, Pak Guru akan ambil absen terlebih dahulu ya, akan mengabsen kehadiran dari anak-anak. Siswa yang bernama Karola Omot, Emma Ande, Jenny, Pelangi, Nelvin, Daud, Vincent. Baik, terima kasih selalu hadir untuk belajar. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke belajar kita, nah, saya akan coba dulu yel-yelnya. Anak kelas 9. Oke, sekali lagi. Anak kelas 9. Sehat. Berkarakter. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelas 9. Ya. Puji Tuhan, kita diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, dan kita akan belajar pada materi apa ini namanya? Yesus teladanku dalam melayani sesama. Baik. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan membahas tentang menjelaskan berbagai bentuk pelayanan yang dilakukan Yesus Kristus berdasarkan dalam kitab suci. Ini berdasarkan kesaksian yang sudah ada di dalam kitab suci. Tadi kita akan belajar tentang apa? Iya, kita akan belajar tentang teladan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sekarang sebutkan apa itu teladan. Ada yang tahu? Baik, kalau tidak ada yang tahu, aku akan jelaskan apa itu teladan. Teladan adalah
secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Secara lebih rinci, teladan merujuk kepada sesuatu yang baik yang ada di dalam diri seseorang, baik itu berupa perbuatan, baik itu berupa kelakuan, sifat, nilai, ataupun sikap seseorang, ya, sikap seseorang yang terus diperlihatkan atau yang terus ia lakukan sepanjang hidupnya. Bisa juga disebut sebagai seorang model untuk diikuti. Ia menjadi contoh atau panutan yang menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama atau lebih baik. Selanjutnya, intinya adalah teladan adalah cerminan dari perilaku dan karakter positif yang layak untuk ditiru dan dijadikan acuan. Baik, kira-kira siapa ya yang akan menjadi teladan dalam hidup kita atau yang ada di dalam keluarga? Gambar apa ini? Dokter, ibu, dan anak. Di sini siapa yang sakit? Anak. Ya, anak ini sedang sakit dan diperiksa oleh dokter. Ya, mungkin karena anak ini sudah sakit terlalu lama atau mungkin sakitnya itu sudah bahaya, maka ibunya sudah tidak bisa merawat lalu mengantarnya ke dokter. Kita belajar apa dari dokter? Dokter harus melayani pasien atau orang yang sakit dengan sepenuh hati. Dia melakukan dengan sepenuh hati. Kalau misalkan anak itu sakit kakinya, berarti yang diobati harus kakinya, harus dikasih obat yang berhubungan dengan kaki yang sakit itu. Bukan kaki yang sakit langsung dikasih obat kepala, begitu ya, salah ya. Dan selanjutnya, dokter juga tidak asal langsung kasih obat, tidak sembarang sakit. Misalkan giginya sakit ini langsung suntik saja. Wah, tidak bisa ya, harus diperiksa terlebih dahulu karena dia melayani sepenuh hati, dikerjakan dengan hati-hati. Ya, ini gambar apa? Ibu guru dan anak-anak murid. Di sini adalah sosok teladan seorang guru. Apa yang kita pelajari? Teladan dari guru. Jadi guru itu memiliki teladan. Teladannya apa? Guru itu dia harus memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk mau mengajar anak-anak. Ya, bahwa tugas guru adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi guru-guru harus mengajarkan dengan hati yang tulus, ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Kita belajar apa dari petani? Iya, petani memiliki sikap hati yang sabar. Petani harus memiliki kesabaran. Kenapa? Karena petani kalau misalkan dia tanam hari ini, tidak mungkin besok harus panen, tidak mungkin, begitu ya. Jadi dia tanam hari ini, dia harus menunggu berapa lama kira-kira? 3 atau 4 bulan untuk dia memanennya. Tetapi sebelum dipanen, petani itu harus ada proses. Dia harus panas-panas terlebih dahulu, dia kasih pupuk, dia rawat. Jangan sampai nanti padinya itu kena hama dan lain sebagainya. Nah, di sini kita belajar sikap apa? Teladan dari seorang petani. Harus sabar. Harus tetap setia dalam merawat tanamannya. Ada yang tahu lagu ini? Yuk kita nyanyi bersama-sama, semuanya berdiri. Kita akan menghayati lagu ini, lalu nanti Pak Guru minta apa yang kalian dapat dari lagu ini. Silakan nyanyi. 2, 3. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi
lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Oke, silakan duduk kembali. Baik, anak-anak, dari lagu demikian yang sudah kita nyanyikan, kira-kira apa saja yang kalian hayati melalui lagu tersebut? Mulai dipikirkan ya. Kalian tadi sudah menyanyi dan juga menghayati lagu tersebut. Sekarang hayati dan nanti berikan apa yang kalian dapat dari penghayatan tersebut. Ya, siapa yang sudah? Ya, apa lagi? Meneladani kasih dan pelayanan Kristus. Meneladani kasih dan pelayanan Kristus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk pelangi. Ya, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Tepuk tangan untuk Jenny. Oke, tepuk tangan untuk Jenny. Ada lagi kira-kira? Oke, Daud, silakan. Hidup dalam kasih yang nyata. Hidup dalam kasih yang nyata. Berarti secara nyata harus dilakukan. Tepuk tangan untuk Daud. Ada lagi yang lain? Oke, silakan Emma. Apalagi Emma? Jawabannya? Melayani dengan setiap hati yang tulus. Melayani dengan hati yang tulus. Tepuk tangan. Luar biasa jawabannya. Terima kasih yang sudah menjawab. Ada lagi? Ya, silakan Vincent. Sebagai wujud iman yang hidup. Oke, sebagai wujud iman yang hidup. Berarti harus dibuktikan dengan kesungguhan hati melayani dan mengasihi. Tepuk tangan untuk Vincent. Baik, selanjutnya adalah Tuhan Yesus melayani dengan kasih. Lihat ini. Tuhan Yesus melayani dengan kasih. Di dalam kasih itulah iman jadi nyata. Karena ada tindakan. Kasih itu bisa nyata kalau ada tindakan. Jadi bukan hanya sekedar di mulut, bukan hanya sekedar bicara, tetapi ada tindakan yang dilakukan. Selanjutnya, pasti semua sudah tahu dan sudah hafal ayat ini. Tahu kan? Tahu. Galatia 5 ayat 22 bunyinya adalah, sebaliknya buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan terutama di sini apa yang paling depan ini? Kasih. Ya. Di situ ada kasih. Jadi Tuhan Yesus melakukan pelayanan yang begitu banyak, dia melakukannya dengan kasih. Ya, terima kasih. Dengan kasih. Selanjutnya, apa ini? Tujuan yang terpenting bagi Allah dengan kedatangan Yesus dan pekerjaan Roh Kudus ialah supaya kita lebih mengasihi lagi. Jadi tidak ada lagi yang namanya baku
baku musuh. Semuanya harus saling mengasihi. Dimanapun kita tempatnya, kita berada, kita harus mengasihi. Sama, karena ini adalah teladan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Selanjutnya, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Siapa yang mati? Ya, Tuhan Yesus atau Kristus telah mati untuk kita. Karena kita masih berdosa. Siapa yang di sini rela mati untuk temannya yang berdosa? Pelangi mau? Tidak mau. Siapa yang mau mati untuk temannya yang baik? Ada yang mau? Tidak ada yang mau. Nah, tetapi Tuhan Yesus itu mau. Dia mau mati untuk orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang jahat seperti kita. Ya. Selanjutnya, maka kita harus mengasihi sesama manusia berdasarkan kasih Allah. Kasih Allah yang menurunkan Yesus Kristus turun ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita yang berdosa. Sudah berdosa, kita bersyukur diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Selanjutnya adalah gambar apa? Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Nah, perhatikan gambar ini soalnya. Pertama, apa saja yang kalian amati dalam gambar di atas? Gambar yang tadi itu ya, Tuhan Yesus membasuh kaki. Apa yang kalian dapatkan teladan dari peristiwa yang ada di gambar tersebut? Tuliskan tindakan apa yang pernah kalian lakukan untuk mempraktikkan tindakan seperti yang ada pada gambar di atas. Tuliskan orang yang kalian kenal yang memiliki sikap seperti pada gambar tersebut. Sikapnya ya, sifatnya ya. Apakah kalian menemukan sikap seperti itu dalam keluargamu? Kalau ada itu siapa? Siapa yang ada di dalam keluarga itu? Baik, silakan dikerjakan untuk diskusi. Gabung di sini. Dari kelompok? Kelompok 1 silakan. Ayo. Silakan dipresentasikan. 1. Diskusikan dengan temanmu apa saja yang kalian amati dengan gambar di atas. Pengamatan utama. Ada seorang pria bernama Yesus yang sedang berlutut dan membasuh kaki pria lain. Pria lain murid-murid sedang duduk mengelilingi mereka dan mengamati tindakan. Aksi membasuh kaki ini adalah tugas seorang hamba atau pelayanan di zaman itu, bukan tugas seorang guru. Suasana tampak intim dan serius. Murid-murid terlihat heran dan sedang merenung. Pesan dan kelompok kami perhatikan bahwa gambar ini menekankan kerendahan hati dan pelayanan dan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. 2. Apa yang dapat kalian teladani dalam peristiwa yang ada pada gambar tersebut? Hal-hal yang dapat diteladani, ditiru, dicontoh adalah kerendahan hati. Yesus yang adalah guru dan pemimpin rela melakukan pekerjaan yang paling rendah. Ini mengajarkan kita untuk tidak sombong dan tidak menganggap diri lebih tinggi dari orang lain. Pelayanan tanpa pamrih, tindakan melayani orang lain, terutama mereka yang dianggap di bawah atau setara tanpa mengharapkan balasan. Kasih Yesus menunjukkan kasih-Nya secara nyata melalui tindakan melayani. Kita harus meneladani kasih yang diwujudkan dalam aksi nyata. Menjadi teladan sebagai orang pemimpin di sekolah, di rumah, di masyarakat. Kita harus memimpin dengan memberi contoh pelayanan, bukan hanya dengan pemerintah. 3. Tuliskan meskipun itu berarti
meluangkan waktu istirahat kita, membersihkan kelas bersama-sama atau mengambil sampah milik orang lain meskipun itu bukan sampah kita, membantu adik mengerjakan tugas atau menyiapkan kebutuhannya. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita Vincent, ya. Selanjutnya dari kelompok 2, saya persilakan. Silakan Pelangi dari kelompok 2. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang ke-1, diskusikan dengan temanmu apa saja yang kalian amati dalam gambar di atas. Fokus tanggapan, pelanggaran norma dan demonstrasi kepemimpinan, aksi radikal. Tindakan mencuci kaki ini adalah pelanggaran keras terhadap norma sosial dan hierarki. Saat itu, mencuci kaki adalah pekerjaan budak atau pelayan rendahan, bukan pekerjaan guru atau rabi yang dihormati. Peran terbalik, Yesus yang seharusnya menerima pelayanan, justru memberikan pelayanan. Hal ini menciptakan ketegangan dan kebingungan di antara para murid yang tampak dari wajah mereka. Pendidikan praktis ini bukan sekedar tindakan kebaikan, tetapi pelajaran langsung yang sengaja dilakukan untuk mengajarkan kembali konsep kekuasaan dan kebesaran kepada murid-muridnya. 2. Apa yang dapat kalian teladani dari peristiwa yang ada pada gambar tersebut? Fokus tanggapan, redefinisi kekuatan dan kepemimpinan. Kekuatan sejati ada dalam pelayanan. Kita meneladani bahwa kebesaran sejati seorang pemimpin atau orang hebat diukur dari kesediaannya untuk melayani, bukan dari kekuasaan yang ia miliki. Ini adalah paradigma kepemimpinan terbalik. Mengabaikan status sosial. Kita belajar untuk berani mengabaikan status atau jabatan ketika ada kebutuhan untuk melayani atau membantu orang lain. Jangan biarkan gengsi menghalangi tindakan kebaikan. Keteladanan adalah inti ajaran. Ajaran yang paling kuat adalah yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Kita harus menjadi teladan hidup bagi orang lain, bukan hanya pandai berbicara. 3. Tuliskan tindakan apa yang pernah kalian lakukan untuk mempraktikkan tindakan seperti yang ada pada gambar di atas. Fokus tanggapan, melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh jabatan kita. Mengambil tanggung jawab yang bukan milik kita. Misalnya sebagai ketua kelas, alih-alih hanya memberi perintah dan memilih untuk ikut membersihkan toilet yang kotor atau pekerjaan paling rendah. Berbagai keistimewaan sebagai kapten tim dan membiarkan anggota tim yang baru atau yang kurang terampil menggunakan fasilitas terbaik atau posisi kehormatan. Merendahkan diri di depan umum, meminta maaf dengan tulus kepada orang yang secara status dianggap di bawah Anda, atau adik, asisten rumah tangga, dan lain-lain. Menunjukkan bahwa kesalahan dan pelayanan melampaui hierarki. 4. Tuliskan orang yang kalian kenal yang memiliki sikap seperti pada gambar tersebut. Fokus tanggapan, tokoh yang melanggar hierarki demi pelayanan. Seorang pejabat atau direktur, seorang atasan di kantor, ayah atau ibu yang seringkali tanpa diketahui orang lain turun langsung memperbaiki kerusakan kecil atau mengangkut barang berat bersama staf rendahan. Dokter atau perawat, seorang tenaga kesehatan yang membersihkan muntahan atau kotoran pasien sendiri, padahal ada petugas kebersihan yang bisa melakukannya. 5. Apakah kalian menemukan sikap seperti itu dalam keluargamu? Kalau ada, siapa? Sebutkan namanya. Fokus tanggapan, pelayanan dari posisi kekuasaan di rumah. Ya, saya melihat pada bapak, ibu, kakek, nenek.
Beliau adalah orang yang paling senior atau berkuasa di rumah, tetapi beliau paling rajin bangun pagi untuk membuatkan minuman atau menyiapkan sarapan pagi bagi anggota keluarga lain. Untuk itu adalah pelayanan yang dilakukan dari posisi tertinggi di rumah. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pelangi. Terima kasih Pelangi yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya bersama teman diskusinya. Selanjutnya anak-anak, kita sudah melihat bahwa Alkitab mengajarkan dan juga menunjukkan kesaksian bahwa Tuhan Yesus mencuci kaki muridnya itu merupakan suatu simbol apa? Kerendahan. Kita akan diskusi kembali tentang apa ini? Iya, Tuhan Yesus sedang berdoa. Baik. Ini soal yang harus dikerjakan. Diskusikan kelompok kembali. Pertanyaannya, menurut kalian mengapa Yesus perlu berdoa seperti yang ada pada gambar yang tadi nih? Ya. Sedangkan dia itu Tuhan yang penuh kuasa. Berikan tanggapan kalian. Yang kedua, bagaimana sikap dalam berdoa yang kalian pahami selama ini? Jelaskan. Pemahaman anak-anak murid semua yang selama ini pahami seperti apa? Nah, nanti tulis di situ ya. Selanjutnya juga jelaskan bagaimana sikapmu dalam berdoa, sikap anak-anak dalam berdoa. Tuliskan secara singkat. Silakan mengerjakan kembali. Silakan diskusikan dengan kelompok dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Ini gambarnya. Ya, silakan dikerjakan. Ada pertanyaan? Ada kesulitan? Ada? Bisa kan? Iya, bisa. Baik, anak-anak, waktu telah habis dan silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi yang barusan ini. Ya, ayo, saya persilakan. Kelompok 1 maju ke depan. Ya, silakan. Maju di sini. A. Menurut kalian, mengapa Yesus perlu berdoa seperti yang ada di gambar? Bukankah Dia Tuhan yang penuh kuasa? Berikan tanggapan. Tanggapan. Yesus berdoa karena dua alasan utama. Sebagai manusia sejati dan sebagai teladan bagi kita. 1. Sisi kemanusiaan. Saat di bumi, Yesus juga merasakan lebih sedih dan membutuhkan kekuatan, sama seperti kita. Sebagai manusia, ia perlu berkomunikasi dan mencari dukungan rohani dari Bapa di surga untuk menghadapi tugas beratnya. 2. Sisi teladan. Contoh, jika Yesus yang adalah Tuhan saja perlu berdoa, apalagi kita. Ia menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa kuat atau hebat kita, hubungan pribadi dengan Tuhan adalah hal yang paling penting dan harus diprioritaskan. B. Bagaimana sikap dalam berdoa yang kalian pahami selama ini? Jelaskan. Sikap dalam berdoa yang saya pahami selama ini adalah 1. Ketulusan. Berdoa harus dari hati, bukan sekedar kata-kata yang dihafal. 2. Fokus. Menghindari gangguan agar perhatian benar-benar tertuju pada Tuhan. C. Jelaskan bagaimana sikapmu dalam berdoa. Tuliskan secara singkat. Biasanya melipat tangan dan memanjakan mata agar lebih fokus.
Saya berusaha tangan dan mengucapkan doa secara perlahan dan jujur tentang apa yang saya rasakan, syukuri dan butuhkan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang tepuk tangan untuk Carola. Selanjutnya dari kelompok 2, saya persilahkan. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. A. Menurut kalian mengapa Yesus perlu berdoa seperti yang ada di gambar? Bukankah Dia Tuhan yang penuh kuasa? Berikan tanggapan. Tanggapan, Yesus berdoa untuk menjaga kesatuan atau hubungan erat dengan Bapanya dan memastikan misinya berjalan sesuai rencana ilahi. Menegaskan hubungan. Doa adalah cara Yesus sebagai anak untuk terus berhubungan dengan Bapa, meskipun satu hakikat atau Tuhan. Ia tetap menjalani perannya di bumi dengan sepenuhnya, tunduk pada kehendak Bapa. B. Bagaimana sikap dalam berdoa yang kalian pahami selama ini? Jelaskan. Sikap dalam berdoa yang saya pahami selama ini adalah disiplin. Berdoa harus menjadi kebiasaan atau rutinitas, bukan hanya dilakukan saat butuh atau terpaksa. Pengorbanan waktu. Yesus sering menyendiri ke tempat sepi untuk berdoa. Ini berarti kita harus mengorbankan waktu dan mencari tempat yang tenang untuk fokus. C. Jelaskan bagaimana sikapmu dalam berdoa. Tuliskan secara singkat. Sikap saya dalam berdoa. Saya berusaha untuk memiliki jadwal rutin meskipun singkat setiap hari. Saya mencoba menjauh dari handphone saat berdoa. Saya juga mencoba tidak terburu-buru, tetapi merenungkan dan mementingkan petunjuk untuk keputusan yang harus saya ambil. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pelangi yang sudah mempresentasikan dari kelompok 2. Tepuk tangan. Ya, terima kasih. Nah, kita sudah belajar tentang teladan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama tentang apa? Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Itu merupakan apa? Suatu contoh rendah hati, pemimpin yang rendah hati. Selanjutnya adalah tentang berdoa. Ini contoh yang sangat baik sekali yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil diskusi melalui presentasi yang sudah kita jalankan bersama. Oke, saya mau kasih supaya kita semangat lagi ya. Kelas 9 berkarakter. Sekali lagi, kelas 9 sehat, cerdas, berkarakter. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu supaya tetap semangat ya. Nah, saat ini sebelum pelajaran kita akhiri, kita akan tanya jawab dari awal sampai akhir tadi ya. Tanya jawab. Baik. Oke, Nelvin silakan bertanya. Kita adalah manusia berdosa, apakah kita pantas melayani Tuhan yang suci? Ya, kita adalah manusia yang berdosa. Apakah kita itu pantas melayani Tuhan yang suci? Pantas nggak kira-kira? Pantas. Kenapa pantas? Karena Tuhan tidak mencari yang sempurna, tetapi Tuhan mencari yang mau dan bersedia. Tuhan mau mencari orang yang bersedia melayani Tuhan. Begitu ya? Oke? Bisa diterima jawabannya? Bisa, David? Bisa. Oke, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Sebelum kita akhiri? Ya, Carola silakan. Bagaimana pertanyaan? Tuhan Yesus kan Tuhan, kenapa harus berdoa? Iya. Oh iya. Tuhan Yesus kan Tuhan. Kenapa kita harus berdoa? Coba. Apa alasannya? Ada yang tahu? Yesus berdoa
Karena ia adalah Tuhan yang menjadi apa? Manusia. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Jadi Tuhan itu 100% siapa? Tuhan dan juga 100% manusia. Tuhan Yesus atau Yesus pernah lapar nggak kira-kira? Pernah. Yesus pernah haus nggak kira-kira? Pernah menangis nggak? Pernah. Iya kan? Nah, itu adalah wujud sisi 100% bahwa dia adalah manusia. Kalau sisi Tuhannya apa? Dia tahu nggak? Tahu. Tuhan Yesus itu tahu setiap isi hati dari setiap manusia. Pada saat orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang yang benci sama Yesus itu memusuhi Yesus, Tuhan Yesus tahu nggak sebenarnya? Tahu. Pada saat Tuhan Yesus dicobai iblis, Tuhan Yesus tahu nggak? Tahu. Pada saat orang-orang jahat mau celakai Yesus, tahu nggak dia? Tahu. Ya, makanya itu adalah merupakan 100% bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia dan 100% dia adalah Tuhan. Nah, begitu ya. Yang tadi bisa menjawab kira-kira? Kenapa harus berdoa? Karena Tuhan Yesus mau kasih contoh. Tuhan Yesus akan memberikan teladan kepada setiap kita supaya kita apa? Mengikuti. Ayo, siapa yang di sini setiap mau makan berdoa? Angkat tangan. Siapa di sini kalau makan enak baru berdoa? Angkat tangan. Ini kalau mau makan enak baru berdoa. Wah, ini ayam bakar nih, ayam manggang nih. Wow, B2 nih. Siapa yang berdoa? Tapi kalau makanan nggak enak, aduh langsung makan aja lah, bikin lama berdoa. Ada nggak di sini? Wah, tidak ada ya. Jangan sampai itu terjadi. Baik, kesimpulan pembelajaran kita pada saat ini adalah kegiatan belajar kita pada hari ini adalah kita belajar melayani seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan tetap setia dalam berdoa. Selanjutnya adalah kita tanamkan dalam hidup kita melayani Tuhan di hadapan dan di hadapan. Oke. Anak-anak baca di bagian ini, nanti Pak Guru cuma bilang dan melayani manusia di hadapan Tuhan. Anak-anak baca ini, dari sini ke sini, ini Pak Guru, lalu seterusnya ini adalah anak-anak, ya? Bisa? Kita tanamkan dalam hidup kita melayani Tuhan di hadapan manusia dan melayani manusia di hadapan Tuhan. Jadi begitu ya konsep pelayanan. Konsep pelayanan itu melayani Tuhan di hadapan manusia dan melayani manusia di hadapan Tuhan. Amin ya. Oke, kita akan tutup pelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bersedia pimpin dalam doa? Ya, mari maju. Kita akhiri kegiatan belajar kita. Untuk Jenny pimpin kita di dalam doa. Mari teman-teman dan Pak Guru, kita akan ke tempat ini, kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Tuhan Kau Yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan Kau sudah menjaga kami dari awal hingga pertengahan. Tuhan kami mau pulang Tuhan, lindungilah kami Tuhan, lindungilah Pak Guru kami sudah mengejar kami Tuhan. Dan Tuhan sudah lindungilah kami dari kami mulai sampai selesai ini Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, Tuhan, inilah doa kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Jenny untuk doanya. Dan terima kasih anak-anakku, pelajaran kita pada hari ini telah selesai. Dan kita jumpa di minggu depan yang akan datang. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Amin.